Hai, ketemu lagi sama Pendeta Dengar Curhatmu. Kali ini Pendeta mau baca dari teman kita, Yuyu. Jangan lupa ya untuk subscribe, lalu untuk di like dan di share channel ini ke teman-teman kita yang lain. Mungkin dia juga sedang bergumul, mau cerita kemana, tapi Pendeta minta curhatan ini menjadi komunitas kita yang saling menjaga privasi dan juga untuk memberikan semangat untuk teman-teman kita yang lain. Pendeta langsung baca ya. Kami 4 bersaudara pendeta, 2 perempuan, 2 laki-laki. Aku anak paling kecil. Jadi kami udah berkeluarga semua. Tapi kakak, anak yang pertama, dia udah janda karena suaminya meninggal. Dan abangku yang nomor 2 juga sudah duda, dikarenakan cerai. Mereka tinggal bersama bapak mama di kampung. Yang jadi masalah, mereka anak yang malas. Kenapa aku bilang malas? Bangun pagi lama, ke ladang gak mau. Padahal ada ladang bapak yang bisa ditanami secara gratis dan bapak mama bersedia memberi modal. Tapi mereka gak mau, sampai dibilangnya, aku gak sanggup kena panas. Jadi kakakku punya anak 1. Abangku juga gitu. Sampai kebutuhan anak-anaknya mama bapak yang tanggung. Karena kakak dan abang gak mau kerja. Setiap apapun yang disuruh mama bapak harus main upah. Contoh, nyemprot ladang mama, panen sawit dan lain-lain. Kadang aku kalau pulang kampung, kasihan lihat mama bapak udah tua, banting tulang. Padahal kan udah waktunya mereka menikmati masa tuanya. Bukan orang yang susah kalinya mereka, mama sama bapak pendeta. Mungkin itu juga makanya kakak sama abangku malas-malasan. Tanpa dia sadari tanggung jawabnya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Padahal anaknya udah sekolah dasar, tapi gak pernah berpikir untuk masa depannya. Sampai aku dan abangku yang nomor 3 gak tahu dengan cara seperti apa lagi ngomong sama kakak dan abangku itu. Abangku yang nomor 3 sampai malas pulang kampung gara-gara malas lihat orang itu. Aku sudah ngomong sama mereka pendeta, bahwa orang tua kita itu gak akan selamanya sama kita. Dan jangan bergantung sama orang tua kita. Karena dibilang mamanya sering kan, mate karyaku mate me karikala simpadei. Sebab lanelit man panganena. Mati nanti aku, mati juga lah 4 orang itu. Karena nanti gak ada lagi makanan mereka. Sampai aku menawarkan kakakku untuk bekerja ke Malaysia. Biar jangan capek mama sama bapak dibuatnya. Tapi dia gak mau. Selalu kudoakan orang itu 2 biar berubah dulu pikirannya. Kadang kakakku disuruh masak sama mama. Tapi dia malas aku katanya. Malas aku ini katanya. Tanpa dia berpikir anaknya juga makan di situ. Sedih kali aku dengarnya pendeta. Dia makan terbang terus. Apa yang dia suka dia makan kalau ada uangnya. Mumpung gak ada uangnya, dia makan di rumah mama. Piringnya pun gak bisa dipulangkannya ke dapur. Bibi, mama banyak menasehati, tapi selalu dijawabinya, lo kam kususahi katanya. Mama sering kali nangis dibuat kakak. Aku gak tahu apa masalah dia pendeta. Soalnya dia gak pernah cerita apa-apa. Dia sering cerita gak punya uang. Kemana mau punya uang? Kerja pun gak. Dia cuma ambil lidi ke bawah pohon sawit. Itu pun dia mau kalau rame-rame. Posisi kakakku dia gak tinggal sama mama. Dia tinggal di samping rumah mama. Mama yang buat warungnya. Tapi karena gak laku, modal pun gak balik. Tidurnya cuma bukan di rumah mama, tapi anaknya tetap sama mama tinggal. Karena kalau sama kakak, sering telat masuk sekolah karena kakak lama bangun. Aku pengen kakak abang itu bisa mandiri, tanpa menyusahkan orang lain pendeta. Aku pengen abang kakak itu bisa mandiri, tanpa menyusahkan orang tua pendeta. Aku pengen dia sadar akan tanggung jawabnya selaku nande man anaknya, begitu juga abangku kepada anaknya. Bibi, mama, poda, mami, Eda, semua udah ngomong, tapi selalu dijawabi. Entahlah, kadang mama bilang, engkau kari ikat kambal-kambale maka ya robah. Mama bilang, diikat dulu nanti jari kaki jempolku ini, baru dia berubah. Gitu katanya. Aku sama suamiku sering kali bahas ini. Gak ada kami dapat solusinya. Kemarin dia minta aku bantu juga pendeta. Aku beliin baju baru atau monja dan dia yang jualan katanya. Udah aku belikan. Aku pakai kemarin uang pertangis kan waktu meninggal
keluarga. Udah kubelikan. Tapi beberapa hari cuma semangat jualan. Selanjutnya malas. Sampai sekarang masih di rumah mamanya baju itu tadi. Dia pun pendeta malam jarang tidur. Kalau di kampung ada aja mak-mak begadang main judi lah ku bilang. Walaupun cuma taruhan 2.000 atau 1.000. Pasti bangun dia. Kalau dibilangi kena kadengku koje. Ateku katanya. Apa rupanya pengaruhnya samamu katanya. Lo pernah kau kususahi katanya. Tak pernah kau kususahi dia bilang. Kadang suamiku marah dia kalau ku ngomong sama kakak. Karena kadang aku sedih cerita sama dia. Kok bisalah aku punya kakak gitu ya aku bilang. Kadang aku malu juga. Karena keluarga suami kompak semua. Ada rasa minderku kalau kami kumpul lagi sama keluarga suami. Kalau berdoa selalu kudoakan kakak sama abang. Terketuklah pintu hatinya, mau dia gereja, mau dia kerja, perhatian dia sama mama juga anak-anaknya. Tapi belum dijawab doaku. Terkadang berpikir juga aku, kalau merit lagi orang kakak dan abang, kemungkinan bisalah dia berubah. Karena sebelum jadi janda dan duda, dia gak seperti itu. Sekali lagi, bujur pendeta. Oke, untuk kamu, teman kami Yuyu, jangan patah semangat ya. Apapun ceritanya, beban yang kamu ceritakan sama pendeta mungkin bebannya juga lebih berat. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa yang seharusnya begini, begitu sebelum kita berada di posisinya. Kakak meninggal oleh suaminya dan membawa 1 anak. Dan abang ditinggal hidup dengan istrinya dan juga sambil dia membawa seorang anak. Tentu beban yang berat secara psikis, secara kejiwaannya. Dia butuh 1 orang teman yang dianggap menjadi pasangan hidupnya, bisa menolongnya kelak saat dia punya pergumulan yang luar biasa beratnya. Ternyata dia ditinggalkan. Atau jangan-jangan dia juga marah sama Tuhan. Kenapa ini harus terjadi pada mereka? Oleh karena itu, pendeta minta supaya Yuyu sama seperti pendeta juga anak paling kecil. Tapi walaupun kita anak paling kecil, bukan berarti kita saja yang selalu mau diperhatikan oleh kakak dan abang, enggak juga. Karena terkadang pendeta juga menjadi pendeta untuk kakak dan abang pendeta. Ada kalanya mereka juga meminta nasihat dari kita, adik-adiknya. Oleh karena itu, Yuyu, tetaplah semangat. Ternyata mungkin engkau dipakai Tuhan untuk memperbaiki hati mereka yang rusak. Engkau dipakai Tuhan untuk kembali memperbaiki, menyemangati hati kakak dan abang yang sudah hancur. Walaupun sudah banyak rencana-rencana, sudah banyak yang dilakukan untuk kembali mengingatkan mereka untuk tanggung jawabnya, tapi jangan lupa, masih banyak cara yang lain. Jika selama ini kita selalu datang untuk menasehati, pendeta yakin nih kalau orang curhat sama pendetanya nasehatin mulu, abun ceritanya, orang juga akan kesel. Ya pendeta tahu loh. Tahu. Palu bikin balasin curhat pendeta. Oke pendeta, baiklah. Makasih pendeta. Kenapa? Kan terkadang orang itu hanya ingin curhat, dia cuma pengen ngomong aja sebenarnya, nggak pengen dikasih tahu jawabannya apa. Kamu kan nggak pernah di posisiku kan, nggak usah banyak cerita deh, seperti begitu. Makanya coba nanti Yuyu datang. Oke, walaupun selama ini sudah gemes gitu, kesel, tapi untuk kali ini coba datang dan coba pahami keadaannya. Ya mungkin kamu juga sedang bersedih, mama bapak yang menjadi beban kita, tapi dia juga punya beban yang kita tidak tahu apa rasanya. Datanglah ke tempatnya, datangi dia, bukan untuk menasehati, tapi hanya untuk mendengarkan ceritanya. Sehingga Yuyulah yang dia cari untuk menjadi teman cerita, bukan tempat perjudian ataupun tempat yang lain, tapi hanya Yuyu sebagai adiknya yang bisa menenangkan hatinya. Selamat menjadi tempat curhat ya Yu. Dan untuk teman-teman lainnya, mungkin ada keluarga kita yang seperti ini, punya beban berat, kita rasa, aduh masalah gini doang, kok sampai segitunya. Kita tidak bisa menilai seseorang sebelum kita berada di posisinya.
Mungkin kalian rasa, mungkin kita rasa itu hanya masalah gitu doang, gampang, tinggal bolak balik tangan aja selesai. Tapi jika masalah itu bukanlah masalahmu, jangan kecilkan masalah itu. Jika teman kita merasa masalahnya itu adalah masalah yang besar, hormati dia. Terima kasih untuk Yuyu sudah percaya sama pendeta untuk curhat, dan juga untuk teman-teman yang lain, silahkan berikan curhatannya yang lain. Pendeta berusaha semaksimal mungkin. Oh ya, mungkin pendeta akan banyak bertanya di sesi kita curhat. Pendeta akan banyak bertanya, sehingga pendeta mau dari pertanyaan pendeta akan ada jawaban baru yang keluar, seperti teman-teman kita yang lain. Seperti teman-teman yang sudah ada di curhatan ini, terkadang pendeta tidak memberikan jawaban teng, tapi pendeta memberikan jawaban ting. Sehingga dengan begitu pendeta harap dengan pertanyaan akan terpancing jawaban-jawaban yang kalian rasa itulah jawaban yang benar. Jadi jangan heran kenapa pendeta kok asik nanya terus. Ya emang begitu sih pendetanya gitu. Oke, terima kasih untuk segala sesuatunya yang sudah kalian percayakan untuk pendeta. Jangan lupa di subscribe, lalu di like dan di share dan juga di komen. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Pendeta Dengar Curhatmu. Dadah.